Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus dikuatkan. Karena kita kuat bukan karena harta, kekayaan, kedudukan, jabatan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita kuat karena ada yang menguatkan kita. Dan pribadi itu adalah Allah sendiri. Nah, karena itu kita perlu firman-Nya. Karena itu kita perlu janjinya. Karena itu kita perlu dikuatkan. Kita perlu diingatkan. Kita perlu dihibur. Buat setiap apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dan hari ini melalui program Bible and Coffee, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali back to Bible. Ya kan, kembali kepada firman Tuhan. Sehingga hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Dan kami perlukan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita. Di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini adalah satu kisah atau satu peristiwa di mana Tuhan Yesus seakan-akan membiarkan kehidupan anak-anaknya. Dan hal ini perlu kita ketahui agar kita nggak menjadi orang-orang yang kecewa. Ada orang-orang yang kecewa, ada orang-orang yang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak tahu kenapa Tuhan membiarkan mereka. Tidak tahu kenapa Tuhan seakan-akan melepaskan kita berjalan seorang diri. Ya, Yohanes 11 ayat 5 dan ayat 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan juga akan mengalami hal yang sama. Yakni apa? Akan mengalami pembiaran Tuhan gitu. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita berjalan di padang gurun. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita melihat kejatuhan suami kita, kejatuhan istri kita. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita, kok kayaknya kita sengaja dibawa Tuhan ke masa-masa sukar ini sih. Ada kalanya, saudara dikasih dalam Tuhan, ada kalanya. Yohanes 11 ayat 5 ayat 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Perhatikan ayat yang ke-6. Namun setelah didengar Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus gak langsung datang ke tempat Maria dan Marta dan mengucapkan berkata, ya Lazarus sembuh. No. Alkitab mencatat sengaja Lazarus ditinggalkan, dibiarkan tinggal 2 hari lagi. Padahal saat itu sudah sekarat, sudah sakit. Ternyata memang Tuhan izinkan sampai akhirnya Lazarus mati, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan melalui peristiwa ini. Sekalipun kita menyadari kita dikasihi Tuhan, kita mengerti orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Namun kita juga harus dewasa. Sekalipun Tuhan mengasihi saya, bukan berarti Tuhan tidak mendidik saya. Sekalipun Tuhan mengasihi saya, bukan berarti Tuhan tidak mendewasakan saya. Akhirnya kita menyadari Tuhan inginkan kita menjadi anak-anak yang tidak hanya tidak mengalami pertumbuhan. Iya kan saudara, tapi kita dewasa pada akhirnya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan membiarkan Lazarus sampai mati. Tuhan tidak datang tepat pada waktu Tuhan mendengarkan berita. Seringkali Tuhan membiarkan kita, seringkali Tuhan menunda menolong kita. Sederhana, agar kita didewasakan saudara. Agar kita kuat, agar kita bisa sanggup melihat bagaimana pembelaan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan agar kita sadar, kita manusia tidak bisa atur-atur Tuhan. Kapan Tuhan tolong saya, kapan Tuhan selamatkan saya, kapan Tuhan bebaskan saya. Suka-sukanya Tuhan. Yang penting kita doa, yang penting kita percaya, yang penting kita mau berseru. Tuhan pernah membiarkan Daniel masuk dalam gua singa. Dia dibiarkan, tapi dalam gua singa dia dipelihara. Bisa nggak Tuhan cegah agar Daniel tidak dimasukkan ke dalam gua singa? Bisa. Tapi sengaja Tuhan izinkan Daniel masuk ke dalam gua singa, agar Daniel melihat pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa-masa ketakutan dan kesukaran.
Iya kan? Dan sengaja Tuhan juga membiarkan Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur api. Dibiarkan dalam dapur api, tetapi dalam dapur api mereka dijaga, mereka disertai Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ada kalanya Tuhan membiarkan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan tertekan, jangan stres, jangan kecewa ketika Tuhan sengaja membiarkan engkau ada di dalam sebuah pergumulan, ada di dalam sebuah masalah, dan seakan-akan kau melihat, kok Tuhan gak tolong saya ya, kok Tuhan gak bebaskan saya ya, kok Tuhan gak luputkan saya ya. Yang perlu kita pegang adalah apapun yang terjadi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk dalam masalahku, untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan aku. Paulus dan Silas Tuhan izinkan, Tuhan sengaja biarkan untuk masuk dalam penjara. Bisa gak Tuhan bebaskan? Bisa. Bisa gak Tuhan gak masukkan mereka dalam penjara? Bisa. Tapi dalam segala sesuatu ya saudara dikasih dalam Tuhan, di padang gurun sekalipun Tuhan bawa kita untuk kita jadi berkat pada akhirnya. Lihat, baik Daniel, akhirnya raja mengenal Allah yang disembah oleh Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego, akhirnya raja melihat bagaimana Allah yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego menyelamatkan mereka. Paulus dan Silas, kita lihat bagaimana orang-orang di penjara melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan kepala penjara datang, seisi keluarga diselamatkan. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita, tapi ada satu tujuan. Tujuannya jelas untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuannya jelas untuk mendewasakan kita, mendidik kita agar kita tidak menjadi anak-anak gampang. Apa itu anak-anak gampang? Yang ada masalah sedikit gak ditolong, kecewa, lari tinggalkan Tuhan, cari Tuhan yang lain. Iya kan? Iya kan saudara? Anak-anak gampang. Sehingga akhirnya masalah yang kita hadapi, kita pengen buru-buru diselesaikan. Kita yang atur-atur Tuhan. Siapa kita atur-atur Tuhan? Hari ini kita diingatkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang siap didewasakan, yang siap bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita di tengah-tengah padang gurun. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita di tengah-tengah badai hidup. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita di tengah-tengah masalah. Ada kalanya seakan-akan doa kita tidak dijawab. But it's okay. Kita tahu sekalipun hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah selalu memegang kita. Dia Allah yang selalu menguatkan kita. Sekalipun kita harus ada dalam badai, Dia Allah yang memberikan kita penghiburannya untuk kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jangan stres, jangan kecewa, jangan pergi meninggalkan Tuhan hanya karena doa-doamu belum dijawab sampai hari ini. Jangan stres, jangan depresi, jangan kecewa, jangan pergi meninggalkan Tuhan hanya karena masalahmu sampai hari ini harus engkau hadapi dan masih engkau gumuli. Ingat, segala sesuatu terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Dan apa yang Tuhan izinkan selalu mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat keberkatan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh, kalau hari-hari ini kami masih ada dalam masa-masa sukar, masa-masa penderitaan, masa-masa di mana kami seakan-akan dibiarkan oleh Tuhan. Tapi hari ini kami mengerti firman-Mu. Terkadang Tuhan mengizinkan kami untuk mendewasakan kami. Terkadang Tuhan membiarkan kami untuk kami dewasa, untuk kami kuat, untuk kami bisa melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam setiap masalah pergumulan hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kami menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak gampangan yang gampang kecewa, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, dan akhirnya gampang meninggalkan Tuhan. Hari ini kami mengerti firman. Hamba berdoa biar setiap kami semua mengalami kuasa dan lawatan Tuhan di tempat di mana kami ada. Berkat-Mu ada juga atas mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bilur-Mu menyelamatkan kami dan menyembuhkan setiap kami. Berkati juga mereka yang sedang mengalami kesusahan hari-hari ini Allah. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.